Ini adalah general reading, pembacaan secara umum ya. Ini bukan personal, jadi Aquarius bisa saja cocok, bisa juga tidak. Ini mungkin Aquarius yang kamu atau Aquarius di luar sana, bahkan bisa nyampur, bisa ketuker-tuker energinya, kebolak-balik dengan para cross watchernya Aquarius. Saya sarankan untuk kamu mengambil personal reading berbayar agar kamu bisa fokus pada energi kamu dan orang yang kamu fokuskan aja. Gitu ya. Untuk paket-paket personal reading berbayar, kamu bisa chat WhatsApp admin. Nomornya ada di sepanjang video ini. Paket-paketnya bisa kamu pilih langsung di katalognya ya. Oke. Yang mendasar dari pertanyaan umum adalah karir, percintaan, dan keuangan. Karir, percintaan, dan keuangannya para Aquarius. Ini periode pembacaan 3 bulan. Kita masuk di area bulan Juli, Agustus, dan September. Oke, di Juli, Agustus, dan September ini ada hal-hal seperti apa yang perlu diwaspadai, yang bisa dijadikan antisipasi, atau bisa kamu jadikan motivasi. Ini hanya penggambaran, kisi-kisi, bocoran, atau apapun lah ya, sehingga tidak perlu terlalu dipaksakan, harus selalu cocok. Aquarius, kita masuk di area karir, cinta, dan keuangan. Kamu di periode bulan Juli seperti apa? Saya tidak baca kartu yang kebalik. Oke. Kita bicara soal pekerjaannya dulu nih sekarang. Kalau kita bicara soal pekerjaan, saya rasakan kok ada kesempatan baru di sini ya. Mungkin energinya lebih ketarik kepada para Aquarius yang jobless, yang job seeker. Ini ada kesempatan kerjaan baru nih. Ada lowongan yang bisa kamu isi dan potensinya cukup baik, cocok sama kamu. Ya, the lovers. Kenapa saya bilang cocok? Karena ini terkait dengan apa yang kamu sukai. Sesuai dengan passion kamu di urusan pekerjaan, ada kesempatan yang muncul seperti itu untuk para jobless dan job seeker. Tapi kalau yang udah kerja ya, saya lihat di sini ada tugas baru. Ada tugas baru, job description dikasih ke kamu, job baru dikasih ke kamu, dan kamu menjalani itu dengan hati. Menjalani dan menerima itu dengan senang hati. Ini bagus ya, mungkin bisa untuk menunjang perkembangan karir kamu selanjutnya Aquarius. Di urusan percintaan, saya lihat ada seseorang yang mendekat. Seseorang ini ingin sekali merubah situasi hubungan kamu dengan dia. Kalau yang single, saya rasa dia membuka komunikasi tak terduga, mendadak. Oke, Two of Swords. Komunikasi tak terduga dari seseorang yang tidak terduga juga. Kamu nggak nyangka kalau dia akan membuka komunikasi dengan kamu. Di saat kamu sendiri mungkin sudah ada seseorang, sehingga kamu akan ditempatkan pada pilihan. Oke. Khusus untuk yang berpasangan mungkin seperti itu. Jadi sudah punya pasangan, tapi ada orang yang tiba-tiba datang mendekat untuk membuka komunikasi. Yang single pun juga saya lihat seseorang yang mendekat ini membuat kamu bingung. Orang ini nggak apa-apa, padahal dulunya dia angkuh, padahal dulunya dia menjauh, padahal dulunya dia nggak mau sama kamu kayak gitu. Tiba-tiba dia datang untuk berkomunikasi. Ada kesempatan seperti itu di bulan Juli, urusan cinta. Dan keuangan, saya lihat di sini kamu berpeluang untuk memenangkan sesuatu di sini ya. Ini benar-benar rezeki. Ini benar-benar hal yang sebenarnya kamu tidak terlalu banyak mengeluarkan energi, tidak terlalu effort, tapi kamu yang ngedapetin. Di sini ada Ten of Staves. Rezeki tak terduga datang di saat yang tepat. Saat kamu butuh banget ya, saat kamu butuh bantuan banget, tiba-tiba kamu memenangkan sesuatu. Saya nggak tahu memenangkan apa, cuma di sini kamu tanpa mengeluarkan effort yang banyak, effort yang besar, kamu dapat. Apakah ini terkait beberapa Aquarius yang mungkin lagi hobi, lagi demen download atau pakai aplikasi-aplikasi penghasil uang, entahlah ya, mungkin seperti itu. Jadi nggak terlalu banyak effort tapi ngedapetin atau menghasilkan. Kita beralih ke bulan Agustus ya. Di bulan Agustus di sini 3 kartu di bulan Agustus
Oke. Wow. Kartunya gede-gede semua di bulan Agustus ini untuk Aquarius. Di pekerjaan ada arah baru, ada langkah, ada hal yang mungkin berakhir, tapi kemudian bisa survive di pekerjaan. Beberapa Aquarius mengalami itu. Bisa saja ini terkait transformasi, rebirth. Aquarius, setelah bulan sebelumnya kamu mendapatkan challenge atau tantangan baru di pekerjaan kamu, job description baru, bisa saja di bulan Agustus ini kamu dimutasi, benar-benar literally dirubah divisi atau apa ya, ya dimutasi ya. Awalnya di divisi A, kemudian dirombak ke pekerjaan yang berbeda, kayak gitu. Jadi ini semacam transformasi, ada refreshment di tempat kerja kamu yang saya lihat begitu. Eight of Swords. Ini transformasi atau refreshment ini cukup membuat kamu khawatir ya, membuat kamu cemas gitu. Apakah nanti di tempat baru atau di divisi baru itu kamu akan bisa menjalaninya dengan baik gitu. Secara kamu mungkin belum berpengalaman di divisi baru atau di tugas baru ini. Termasuk juga untuk yang job seeker, yang jobless, kamu bekerja di sebuah tempat, status kamu yang job seeker itu akan berubah menjadi karyawan, tapi banyak tantangannya, banyak challenge-nya. Di antara kalau kamu termasuk karyawan baru di tempat kerjamu, saya rasa kamu akan dibuat tertekan. Ya, mungkin ini masa probation ya. Biasa ada tekanan-tekanan dari senior, mungkin seperti itu. Dan kamu pun juga belum terlalu berpengalaman, tapi kamu bisa survive, bisa. Asalkan kamu nggak negative thinking mulu gitu. Belenggu pikiran negatif atau kecurigaan, kecemasan, rasa takut sebaiknya kamu hindarkan di bulan Agustus, khususnya untuk yang berkarir ya. Karena pengalaman baru ini atau job description baru kamu ini itu akan bisa membawa kamu ke karir yang cukup bagus ke depannya, karena ini menunjukkan perubahan, menunjukkan semacam perkembangan, survive. Oke. Di urusan percintaan, kita melihat di sini ada the High Priestess. High Priestess ini bercerita tentang sesuatu yang kamu pelajari, sesuatu yang masih kamu pertimbangkan. Oke, sesuatu yang sebenarnya masih kamu dalami. Ada Six of Staves. Untuk yang masih single, fokus kamu bukan pada urusan cinta memang. Jadi kalau ada yang ngedeketin, saya rasa kamu nggak akan memperdulikan itu, karena kamu lebih fokus pada pencapaian, berfokus pada perbaikan, mungkin yang masih sekolah, masih kuliah, berpendidikan, atau mengembangkan diri. Ini kamu masih fokus di situ, jadi kamu tidak fokus pada sebuah hubungan tertentu. Oke. Dan untuk yang berpasangan, saya rasakan ada masalah yang memang perlu diselesaikan berdua. Jadi duduk bareng, saling memahami, perlu diselesaikan, karena sepertinya masalah ini pernah kalian hadapi sebelumnya, masalahnya berulang. Dulu pernah nih kamu kayak gini Aquarius bersama dengan pasangan kamu, dan ini tinggal diambil aja hikmahnya, bagaimana pola dan dicari solusinya kayak gitu. Bisa kok nemu solusi, karena Six of Staves ini adalah pemahaman bersama. Jangan ada ego pengen didengerin, tapi cobalah untuk menjadi pendengar juga gitu, saling memahami. Oke. Di keuangan bulan Agustus, kita lihat ada semacam hal yang cukup menyenangkan dan nyaman di sini ya. Oke, progress ya. Keuangan dari bulan periode sebelumnya yang awalnya banyak tanggungan, banyak pengeluaran, kemudian rezeki tak terduga, datang di saat yang tepat tanpa ada effort ya. Di bulan Agustus ini semakin lama semakin berprogres. Kamu ada di titik aman, di zona nyaman, bisa mencukupi kebutuhan dan bisa mencukupi keinginan. Kayak gitu. Ada progres di sini. Bahkan saya merasakan beberapa Aquarius juga akan menggunakan uangnya selain untuk memanjakan pasangan, untuk memanjakan diri, untuk me time ya,
buat nyalon, buat memperhatikan penampilan. Saya lihat bulan Agustus beberapa Aquarius juga akan melakukan perjalanan, entah ini holiday vacation atau mungkin ya sekedar melakukan perjalanan ngabisin duit aja. Enggak lah, pasti ada tujuannya juga ya. Tapi ada perjalanan di sini yang saya lihat. Beralih ke bulan September, Aquarius, apa yang terjadi di karir, cinta, dan keuangan? Bulan September Aquarius. Wow. Oke, saya merasakan di sini energi untuk karir. Ini tentang kestabilan, sebuah kestabilan. Jadi yang di periode bulan Agustus, beberapa Aquarius mengalami perubahan yang mengagetkan, tantangan baru, pekerjaan baru, tekanan baru yang cukup membuat cemas, khawatir. Di bulan September ini sudah mulai berangsur-angsur normal, berangsur-angsur stabil gitu ya. Udah mulai bisa mengatur energi, menata strategi, udah mulai bisa menerima, udah mulai paham lah kerjaannya bagaimana gitu ya. Gimana untuk menjalani pekerjaan udah mulai paham. Wow, ada Eight of Pentacles. Ini udah mulai paham dan udah mulai bisa lembur gitu. Udah tahu nih apa yang harus dilakukan dengan pekerjaan ini. Ini stabil, ada kerja keras dan bersiap juga bulan September untuk Aquarius akan banyak hal mendetail yang perlu diteliti lagi. Ketika mengerjakan sesuatu di bulan September Aquarius, kamu jangan terlalu gegabah ya, ceroboh ya, jangan keburu-buru gitu loh. Mesti teliti biar enak jalan ke depannya. Karena saya melihat ada kestabilan di sini yang sudah mulai dirasakan dan mulai memahami Aquarius tentang job description-nya. Di urusan percintaan, wow, saya melihat dengan adanya Eight of Wands, ada Queen of Staves. Yang berpasangan ini tentang komunikasi. Jadi komunikasi intens perlu dilakukan di bulan September. Ini mungkin masih terkait dengan permasalahan bulan sebelumnya ya. Tetapi saya rasa ini juga terkait dengan perbaikan komunikasi antara Aquarius dengan pasangannya. Sikap yang tegas, sikap yang jelas perlu ditunjukkan di hubungan cinta yang berpasangan. Oke, jika memang iya, iya. Jika memang tidak, tidak. Katakan itu. Gitu. Jadi Queen of Staves ini ya berarti harus tegas, harus jelas. Ketika kamu berjanji, apa yang kamu katakan ya udah buktikan gitu loh. Semacam itu. Oke, ini bisa vice versa. Bisa energi pasangannya Aquarius yang kebaca di sini, ya. Bisa kebolak-balik. Dan kalau yang single, kenapa saya merasakan di sini ada banyak yang mendekat setelah Aquarius mencapai kesuksesan karirnya. Setelah kamu itu mapan gitu ya, punya kerjaan tetap, kehidupan kamu settle, ini banyak loh yang ngedeketin untuk yang single. Saya rasakan begitu dan ini potensinya terjadi di bulan September. Kekayaan, ada The Emperor, progresnya beralih menjadi sesuatu yang menguat. Progresnya beralih menjadi sesuatu yang banyak duit. Bisa beli apa aja, ya kan? Ya, King of Staves juga. Kemapanan, keuangan sangat settle, sangat stabil, sangat mapan di periode bulan September. Tetapi hati-hati juga, karena The Emperor ini juga energi dominasi. Pengen banget hal-hal yang kayak semacam gak masuk akal juga bisa. The Emperor ini ego. Jadi, kamu akan banyak sekali digoda oleh ego kamu sendiri gitu loh. Ada hal-hal yang nggak perlu, tapi ternyata kamu beli juga. Karena apa? Karena kamu lagi banyak duit, lagi kaya raya nih bulan September ya kan. Keranjang kuning yang udah full isinya bisa 99 plus itu di check outin semua. Waduh, itu The Emperor ya, ego. Karir, cinta, dan keuangan Aquarius. Periode Juli, Agustus, September seperti itu kira-kira gambarannya. Sementara apalagi yang perlu diperhatikan oleh para Aquarius? Ada Face. Kemudian ada Sun. Oke. Sementara itu juga ada Flute. Next. Elephant.
dark man. Satu lagi ada finger. Oke. Ya, Aquarius, ada seseorang yang selama ini memperhatikan kamu, meskipun dia nggak muncul, ini udah mulai terlihat ya di depan mata kamu. Ya, mungkin dia udah mulai mendekati. Mungkin itu terjadinya di bulan Juli, atau bisa Agustus, atau bisa September. Seseorang yang memperhatikan kamu, seseorang yang sebenarnya pemuja rahasia kamu, gitu ya. Dia diam-diam. Ada yang perhatikan Aquarius. Sementara itu saya juga merasakan ada kebahagiaan. Ada kebahagiaan yang didapatkan oleh Aquarius di 3 bulan ini. Meskipun juga ada kesedihan. Kesedihannya ini terkait dengan teman, kekecewaan, mungkin rekan kerja, rekan bisnis, itu nggak sesuai dengan harapan kamu, kayak gitu ya. Mungkin ada juga permasalahan dengan pasangan, bisa juga dengan adanya pesan flute, permasalahan dengan pasangan yang berulang. Oke, tadi saya bilang ini permasalahannya muncul di antara pasangan juga, tapi masalah itu pernah kalian hadapi bersama-sama. Nah, ini akan berulang lagi. Ada kekecewaan, kenapa ini bisa terulang, kayak gitu loh. Ada energi seperti itu. Ya, ada sebuah perjalanan baik secara fisik maupun mental, tapi akan meninggalkan kebijaksanaan. Nah, pembelajaran. Ada kartu The High Priestess tadi ya. Jadi ada pembelajaran dalam kehidupan, hikmah di 3 bulan yang akan bisa dirasakan oleh Aquarius. Beberapa yang lain, Aquarius, kamu juga berdealing dengan seseorang yang energinya maskulin, dan ciri-ciri spesifiknya ini warna rambutnya sepertinya ada gelap tapi ada putihnya juga. Mungkin ini bisa beruban, tapi lebih banyak gelapnya ya. Rambutnya gelap tapi dengan sedikit uban. Ingat, dengan adanya finger di sini, warning you terkait masalah yang akan terjadi. Ini bisa terjadi lagi di waktu terdekat. Nah, ini bisa juga terkait keuangan ya. Hati-hati dengan menggunakan keuangan kamu. Kalau kamu tidak berhati-hati karena di waktu terdekat, misalnya keuangan kamu ini dikuasai dengan ego kamu sendiri, Aquarius, maka nanti akan menimbulkan masalah di periode terdekat gitu. Selanjutnya, masalahnya akan terjadi selanjutnya. Hati-hati dengan itu ya. Baik, saya rasa cukup, Aquarius. Ini adalah gambaran, kisi-kisi, atau prediksi. Sekali lagi, ini bisa cocok untuk kamu Aquarius, bisa juga tidak. Jadi tidak perlu dipaksakan. Ambil mana yang manfaatnya saja ya. Jangan lupa di like, subscribe, klik lonceng notifikasinya. Kita ketemu di energi pembacaan yang lain. Bye-bye.